Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, berjumpa kembali dengan Bu Anita di Mapel Pemrograman Dasar. Ya, ini materi untuk kelas 10 TI ya semuanya, nggak cuma multimedia, jadi bisa multimedia, RPL, TKJ, semuanya bisa. Silakan untuk menyimak materi hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan tentang flowchart, ya. Sudah bisa dilihat ya di layar. Oke, kita mulai dari pertama, yaitu pengertian dari flowchart. Apa sih pengertiannya? Nah, gini. Flowchart itu bisa disebut juga sebagai bagan alir. Bagan alir yang gimana sih, Bu? Pengertiannya gimana? Maksudnya gimana? Yuk, kita simak yuk. Jadi, bagan alir atau flowchart itu adalah skema atau bagan atau chart ya, yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Nah, flowchart ini merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Nah, di sini ada beberapa simbol-simbol flowchart ya. Di antaranya, nah di sini dilihat ya, bisa. Jadi ini adalah simbol-simbol dari flowchart, di mana mempunyai kegunaan dan fungsinya masing-masing. Misalnya yang pertama, kita lihat ya. Yang pertama, ini bentuknya seperti ini ya, gak lonjong gitu. Ini namanya adalah terminator. Nah, terminator itu buat apa sih? Fungsinya untuk apa? Jadi, terminator itu digunakan saat pertama atau mulai atau start ya, startnya, dan digunakan juga untuk di akhir flowchart kalian, di endingnya. Itu kayak pembukaan dan penutupannya itu harus menggunakan terminator. Bentuknya seperti ini. Kemudian yang tanda panah ini itu fungsinya untuk aliran data. Jadi itu yang digunakan untuk menghubungkan dari terminator ke bawahnya, misal proses atau input dulu ya, input, proses, dan di bawahnya apa gitu. Jadi dia menghubungkan dari atas ke bawahnya. Kemudian tanda ini, simbol yang selanjutnya, yaitu jajar genjang ya. Jajar genjang ini digunakan untuk sebagai input, dan bisa juga yang bawah itu yang terakhir nanti ada output. Jadi kalau terminator untuk start dan ending, kemudian ini tanda panah untuk aliran data, kemudian ada juga yang jajar genjang ini buat input dan output. Kemudian kalau prosesnya pakai simbol yang mana? Proses itu menggunakan bentuk yang persegi panjang ya. Sedangkan di sini ada lagi gambar apa itu? Belah ketupat ya. Belah ketupat itu namanya decision. Digunakan pas kita melakukan percabangan ya. Misalnya ada pilihan, ada beberapa pilihan A, B atau pilihan A, B, C atau apa yang lainnya. Itu nanti ada percabangan. Dia menggunakan decision. Kemudian ini ada juga yang persegi panjang tapi ada garisnya sampingnya. Itu namanya call, yaitu untuk memanggil prosedur atau fungsi. Kemudian yang terakhir itu ada konektor. Konektor itu dibagi menjadi dua ya, bentuknya agak beda. Misalnya konektor itu digunakan untuk di halaman yang sama, maka kalian menggunakan yang bentuknya lingkaran atau simbol yang A. Sedangkan misalnya kalian menggunakan di halaman lain, misalnya kalian menulis flowchart nih, terus kalian nggak cukup satu halaman, kalian mau pindah ke halaman lainnya. Nah, untuk pindah ke halaman lainnya, itu kalian bisa menggunakan connector of page atau yang B. Seperti ini ya bentuknya ya. Nah, jadi konektor ada dua, yang di halaman yang sama, yang kedua itu yang di halaman lainnya. Paham? Oke, nanti bisa dipelajari ya untuk lambang-lambangnya. Nah, ini contoh penggunaan flowchart. Jadi flowchart itu diawali dari start atau mulai menggunakan apa tadi?
Terminator ya. Kemudian langkah-langkahnya apa sih setelah dimulai? Oh, mau baca data. Setelah baca data, mau diapain nih datanya? Oh, datanya mau dihitung luas segitiganya. Setelah dihitung, mau diapakan lagi? Nah, setelah hitung, maka akan ditampilkan hasil luas. Setelah ditampilkan, itu mau apa lagi? Oh, selesai. Berarti udah ending nih. Selesai menggunakan Terminator juga. Paham sampai sini? Ini gambaran flowchart yang secara umum. Kemudian, di sini juga ada struktur algoritmanya ya. Struktur algoritma itu ada 3. Yang pertama yaitu struktur berurutan atau sequencing. Kemudian ada struktur pemilihan keputusan atau percabangan tadi, branching. Kemudian ada struktur pengulangan atau looping. Nah, sebuah algoritma biasanya akan menggabungkan ketiga dari sebuah struktur tadi. Ada 3 ya, ada yang berurutan, ada yang bercabangan, ada juga yang pengulangan. Nah, ini kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu yang algoritma berurutan. Struktur berurutan itu bisa disamakan dengan gambar yang di samping ya. Di samping itu ada gambar di mana ada jalan yang berbentuk lurus, kemudian ada mobil yang melintasinya. Jadi di situ cuma satu jalan toh, yang lewat juga itu cuma satu gitu ya. Jadi di sini berjalan lurus. Pengaplikasiannya seperti apa? Nah, gini. Yang pertama tadi kan struktur algoritma berurutan. Kapan digunakan? Untuk apa sih yang algoritma berurutan ini? Jadi kalau struktur algoritma berurutan itu digunakan untuk program yang pernyataannya sekuensial atau urutan. Programnya itu sudah urutan, makanya menggunakan struktur algoritma yang ini. Contohnya seperti apa? Nah, gini. Ada studi kasus ya. Di sini ada 2. Yang sebelah kiri itu menghitung luas lingkaran. Kemudian yang sampingnya itu ada fungsi untuk konversi suhu. Nah, di sini itu mereka jalannya program berurutan sesuai dengan langkah-langkahnya. Ya kan? Dari pertama mulai, kemudian read datanya apa? Radius ya di sini. Kemudian kita masukkan pi. Setelah pi apa? Masukkan diproses untuk menghitung luas, masukkan rumus luasnya. Kemudian setelah sudah ada hasilnya, kita print hasilnya. Hasilnya di sini apa? Luas lingkaran. Setelah di print hasilnya, outputnya berarti sudah selesai. Sama juga dengan ini. Konversi suhu dimulai dari start, Terminator start, mulai, kemudian read Fahrenheit, dibaca datanya. Setelah dibaca, kemudian diproses. Saat diproses ini, kalian masukkan logika rumusnya apa untuk menghitung dari penyelesaian masalah kalian, dituliskan di situ. Setelah penghitungan rumus atau di bagian proses itu yang ini ya, persegi panjang ini proses. Kemudian kalian hasilnya apa? Outputnya. Oh, outputnya berupa C, hasil C. Kemudian di sini menampilkan output C. Setelah itu, maka programnya selesai. Udah cukup sampai sini. Kalau ini yang berurutan, yang algoritma struktur yang berurutan ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, struktur algoritma percabangan. Nah, percabangan, kalian tahu kan percabangan itu seperti apa? Di sini saya mengambil gambar di sini ya, ada suatu jalan yang mana ada pertigaan. Nah, di situ kan mobil mau melintas. Jadi kalian pilih mau jalan yang kemana nih? Mau yang lurus atau yang belok ke kanan? Nah, di sini juga sama. Ketika kalian membuat suatu program dan ada percabangannya, maka dari program kalian itu akan memilih jika hasilnya ini kita harus ngambil jalan yang mana.
yang ke kanan atau yang ke kiri. Nah, seperti itu. Jadi sebuah program itu tidak selamanya akan berjalan dengan mengikuti struktur berurutan seperti yang tadi. Jadi kita juga perlu untuk merubah urutan pelaksanaan program. Peristiwa ini disebut juga sebagai percabangan atau pemilihan keputusan. Ya, jadi kita pilih dulu mau lewat jalan yang mana. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada studi kasus ya. Di sini kasusnya adalah sebuah aturan untuk menonton sebuah film adalah sebagai berikut. Diperhatikan ya. Jika usia penonton lebih dari 17 tahun, maka penonton diperbolehkan. Dan apabila kurang dari 17 tahun, maka penonton tidak diperbolehkan menonton. Paham? Dari kasus ini, kalian harus analisis dulu. Analisis ya, oh jadi gimana patokannya? Itu kan aturannya adalah umur 17 tahun. Nah, 17 tahun itu gimana? Ketika ada orang yang mau nonton bioskop, misal bioskop di sini ya, ada yang mau nonton film itu, umurnya itu lebih dari 17 tahun, maka diperbolehkan untuk menonton. Ketika ada yang di belakangnya lagi, misal datang anak masih usia berapa? 13 tahun, misalnya seperti itu ya, 13 tahun. Otomatis dia kan masih berada di bawah 17 tahun. Berarti dia boleh nonton atau tidak? Tidak kan? Ya, kenapa kok tidak? Karena 13 tahun itu kurang dari 17. Makanya yang umur 13 tahun itu tidak boleh menonton. Paham? Oke, kita simak flowchart-nya. Dari flowchart ini, pertama kita mulai seperti biasa dari terminator start. Kemudian kita baca datanya. Berarti data yang dibutuhkan adalah usia. Ya kan? Usianya berapa tahun gitu ya. Di sini dimasukkan datanya. Setelah itu, kita tadi kan ada ya simbol flowchart itu yang berfungsi untuk mengambil keputusan, yaitu decision yang bentuknya belah ketupat. Nah, belah ketupat ini kalian isikan apa patokannya? Patokannya di situ adalah umur, usia 17 tahun. Yang usia 17 tahun itu gimana kan sih? Jadi nanti ada dibedakan yang kurang dan yang lebih. Nah, ketika kita ke kiri dulu ya. Ketika usianya 17 tahun, maka print. Nanti hasil programnya kalian itu dicetak, outputnya silahkan menonton. Berarti itu yang yes atau yang true. Kemudian jika usianya kurang dari 17 tahun, misalnya 13 tahun tadi, itu berarti dia tidak memenuhi kan? Berarti masuk yang ke situasi yang tidak. Maka yang akan tercetak dari output kalian itu adalah Anda tidak boleh menonton. Kemudian setelah tercetak, maka sudah selesai jalannya program. Gimana? Sampai sini? Ada yang ketinggalan? Sudah mudeng kan? Ya. Jadi pertama itu kalian tentukan dulu batasannya apa sih aturannya dari studi kasus kalian itu apa? Misalnya di sini kan usia 17 tahun. Jika usianya lebih dari 17 tahun, maka disilahkan untuk menonton outputnya. Kemudian jika kurang dari 17 tahun, maka outputnya itu Anda tidak boleh menonton. Paham ya? Gampang kan? Ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada struktur algoritma perulangan. Nah, dari dalam banyak kasus ini seringkali kita juga dihadapkan pada pekerjaan yang harus diulang-ulangi berkali-kali. Contohnya ini, ya, pada gambar di samping itu kan ada mobil, ya, mobil dengan jalannya itu memutar seperti itu ya. Jadi misalnya kalau kalian lihat itu pertandingan balap, ya, balap mobil itu kan
jalannya itu muter ya, muter berulang. Nah, sama juga ketika kalian mau membuat program yang berulang. Di sini, kondisi perulangan itu yaitu syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perulangan. Syarat ini biasanya dinyatakan dalam ekspresi boolean yang harus diuji apakah bernilai benar atau salah. Jadi, ekspresi boolean, tulisannya boolean ya, boolean itu yang hanya menghasilkan dua output, antara ya atau tidak, benar atau salah, true or false. Jadi, kondisi jawabannya itu cuma ada dua, ya. Jadi, true and false. Kemudian, tadi kan syaratnya ada dua ya. Yang pertama kondisi perulangan, yang kedua yaitu badan pengulangan atau loop body, yaitu satu atau lebih instruksi yang akan diulang. Sudah ada gambaran? Oke, langsung saja ya dicontoh. Nah, di sini ada studi kasus nih. Buatlah sistem perulangan yang dapat mencetak pernyataan saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, kalau kalian suruh mencetak satu, kan udah setelah diproses, kemudian outputnya muncul tulisan seperti itu, maka sudah selesai, stop, ya kan? Tapi di sini diperhatikan lagi, suruh menulisnya itu sebanyak 100 kali. Coba kalian bayangkan kalau kalian suruh nulis manual, itu diketik ada 100 kali, saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, itu ada 100 kali. Kan? Terlalu membuang waktu, ya kan? Makanya kalian dibuat program untuk ini di sini tadi yang struktur perulangan atau looping. Jadi, flowchart-nya itu seperti ini, sama ya. Untuk flowchart itu awal dan akhir itu masih sama, start terus sama endingnya itu stop. Bisa juga mulai atau di sini selesai, gitu ya. Terminator. Kemudian di sini dimasukkan datanya dulu. Misalnya di sini menggunakan variabel i. I sama dengan 1 to 100. Ya. Jadi di sini instruksinya suruh apa sih? Oh, mencetak 1 sampai 100. Kemudian print. Print ini berarti nanti hasil outputnya. Saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Setelah itu nanti di stop. Paham? Paham ya sampai sini ya? Ada yang ketinggalan nggak? Kemarin saya udah share modul, itu juga sudah ada materi ini. Ya, nanti bisa diulangi lagi, dipelajari lagi. Kemudian saya kira pertemuan ini cukup sampai di sini ya. Semoga kalian semua bisa mempelajarinya. Jika ada yang masih bingung, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Tidak usah malu ya, jadi silakan kalau masih bingung, tanya aja di situ. Misalnya ada teman yang sudah paham, juga bisa untuk menjawab pertanyaan temannya. Gitu ya. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.